Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Wiwi. Apa kabarnya Selamat hari siang. ini? Iya, selamat siang Bu Eka. Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana Ibu Eka kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat pada hari ini. Nah, saya mendengar kalau seandainya Ibu Wiwi ada keperluan ya dengan saya ya? Ada apa itu Iya Bu? Bu, ada hal yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Ya, Ibu ada silahkan. waktunya? Tentu saja saya ada waktu. Silahkan Ibu Wiwi. Gini Bu, akhir-akhir ini saya sedikit cukup gelisah dan khawatir dengan kegiatan saya karena saya terpanggil piloting 3 tahap 3 PPG. Nah, ini yang membuat saya akhir-akhir ini merasa tidak nyaman gitu dan merasa khawatir saya tuh jadi mengganggu aktivitas saya sebenarnya. Oke, baik. Jadi ada kegundahan ya Bu Wiwi ya. Ada timbul kegundahan yang muncul dari Ibu Wiwi karena adanya Ibu Wiwi terpanggil dalam piloting PPG ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi tujuan dari pembicaraan kita hari ini adalah Ibu Wiwi terpanggil dalam piloting CGP dan itu membuat Ibu Wiwi merasa gundah, galau ya Ibu ya. Oke, baik. Jadi saya ingin tahu gitu Ibu Wiwi, apa yang menyebabkan kegalauan atau kegundahan Ibu ketika terpanggil oleh piloting PPG ini, Bu? Mungkin bisa Ibu jelaskan? Iya Bu, seperti ini. Karena saya kan baru tanggal 23 kemarin dipanggil pengumumannya, pemanggilan piloting 3. Nah, PPG dan saya terpanggil. Nah, saat itu saya sudah merasa khawatirnya itu karena ini berbarengan karena saya masih dalam Pendidikan ya? masih dalam pendidikan CGP. CGP Nah, ya. ini bersamaan. Nah, makanya itu ini yang menjadi kekhawatiran saya apakah saya bisa mampu menjalani kedua kedua kegiatan ini sekaligus. Nah, Hmm. seperti itu, Bu. Jadi yang menyebabkan kekhawatiran Ibu itu adalah piloting PPG ini berbarengan gitu ya Bu Wiwi ya dengan pendidikan dari CGP. Oke, dan munculnya kekhawatiran itu karena apa itu Bu Wiwi? Penyebabnya gitu. Memang yang pertama itu karena berbarengan ya Bu Wiwi ya. Mungkin ada penyebab lainnya gitu Ibu Wiwi yang lebih khusus gitu yang membuat Bu Wiwi betul-betul khawatir gitu ini menjadi salah satu nanti hambatan atau bagaimana gitu. Nah, baik, Bu. Seperti ini, Bu. Kekhawatiran saya itu gini, karena ini berbarengan ya, Bu ya. Saya Mm-mm. takutnya nanti ada ketidakmaksimalan saya dalam mengerjakan tugas-tugas CGP maupun BPG yang mana ini akan berdampak ke hasil saya misalnya kalau di PPG nanti akan berdampak ke ujian kompetensi saya kan di UKPPG Iya. ataupun kalau di CGP nanti tugas-tugas saya tidak berjalan dengan maksimal. Nah, itu yang membuat saya cukup khawatir. Nah, yang kedua juga saya juga merasa ini akan mengacaukan jam mengajar saya karena kan CGP sama PPG ini masih masih dalam daring tapi ini bisa Ya, mempengaruhi jam saya ke depannya gitu Bu. ya, berarti munculnya kekhawatiran itu karena Ibu Wiwi takutnya tidak bisa membagi waktu gitu ya Bu Iwi ya karena PPG-nya, kemudian pendidikan CGP-nya. Nah, pastinya nanti akan berdampak pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas ya Bu ya. Iya Bu. Saja itu menjadi pemikiran ya kan Ibu. Baik, sekarang kita sudah tahu permasalahannya di mana letak permasalahannya ya kan Bu. Jadi apakah Ibu sudah memiliki rencana gitu Ibu ke depannya apa yang akan Ibu lakukan gitu? Mungkin Ibu, saya rasa Ibu pasti sudah memikirkan sesuatu ya kan Bu. Pasti sudah memiliki rencana ke depannya akan bagaimana. Bisa Ibu utarakan Ibu?
Sebenarnya gini ya Bu, rencana saya juga pasti sudah berapa hal yang sudah saya ancang-ancang nih sebenarnya. Seperti kalau di PPG ini kan sebenarnya memang belum orientasi. Insya Allah orientasi akan diadakannya itu di tanggal 28 Oktober. Mohon maaf, di 28 September. Nah, di 28 September ini baru kan orientasi pendidikan. Nah, ini dari pihak kampusnya. Tapi saya apa namanya akan ini mengontrol lagi. Saya rencananya akan mengatur ulang jadwal saya lagi. Yang Menjadwalkan ulang ya, awalnya, Bu? ya mengatur ulang jadwal saya lagi. Yang harusnya kan kemarin saya hanya palingan tugas saya itu CGP sama mengajar. Nah, jadi karena ini karena ditambah PPG, jadi saya harus mengatur jadwal saya lagi. Nah, mengatur jadwal saya lagi ini seperti saya harus merencanakan lagi kapan saya bisa belajar PPG dan kapan saya belajar CGP dan itu yang tidak mengganggu. Nah, rencananya kalau pagi saya mau saya pagi kan mengajar. Nah, dari pagi mengajar itu nanti di sela-sela jam kosong ataupun tidak ada layanan bimbingan atau konseling, saya akan gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas CGP. Nah, selanjutnya nanti di sore atau sore sampai malam hari itu saya gunakan nanti untuk untuk pembelajaran PPG. Karena pun di pihak kampus tidak memperbolehkan kami mengakses lab LMS-nya itu di jam mengajar. Seperti itu, Bu. Oke, baik Ibu. Berarti dari yang saya tangkap, Ibu akan menjadwal atau mengatur ulang ya Bu, waktu Ibu agar lebih efisien dan tepat ya Bu ya. Mungkin ada rencana lainnya yang ingin Ibu yang ingin Ibu terapkan? Mungkin ada rencana lainnya? Yang ingin rencana lainnya, rencana tambahannya itu sepertinya saya akan meminta masukan berkolaborasi pastinya sama rekan sejawat. Nah, di mana saya akan meminta masukan-masukan dari mereka yang sudah pernah mengikuti piloting kedua ataupun piloting pertama tentang tugas-tugas PPG ini biar saya juga bisa mengefisiensikan waktu saya biar lebih baik lagi terhadap tugas-tugas PPG. Jujur untuk saat ini saya masih meraba-meraba, belum tahu bagaimana gambaran pembelajaran PPG di LMS. Nah, yang kedua, saya akan berkonsultasi dengan pihak kepala sekolah, manajemen di sekolah saya, terutama kepala sekolah, dan di sini saya akan berkonsultasi tentang kegiatan CGP saya yang akan datang, yang mana tahu dengan kegiatan ini takutnya bisa mengganggu kegiatan PPG. Nah, jadi saya ingin berkonsultasi dengan beliau, gitu Bu. Iya, memang kalau kita merencanakan sesuatu itu kita harus berkolaborasi ya Ibu ya, supaya rencana kita itu lebih mantap ya Bu ya. Eee, saya sangat mendengarkannya sudah sangat luar biasa ini Ibu akan membagi waktu, kemudian berkolaborasi dengan, orang-orang yang, yang berhubungan dengan hal ini ya Bu ya. Ada lagi tidak Ibu kira-kira rencana yang ingin Ibu, lanjutkan, berikutnya gitu? Selain dari yang Ibu sampaikan tadi, mungkin ada lagi mungkin rencana yang Ibu pikirkan? Kalau rencana lain yang saya pikirkan itu kan tadi di awal karena tujuan saya adalah saya ingin bisa manajemen waktu dan manajemen diri. Gini Bu, karena jujur, karena kegiatan PPG sama CGP ini kan juga pasti bakalan menghabiskan tenaga, energi, dan pikiran saya. Jadi saya harus bisa mengelola stres dan diri saya agar bisa maksimal dalam kegiatan tugas dan pembelajaran PPG ataupun CGP ini. Nah, sepertinya karena ini akan memakan waktu sampai akhir Desember dan ini pasti akan menguras tenaga dan energi, jadi saya harus bisa mengolah diri dengan cara misalnya saya akan bukan apa sih namanya, mengatur stres saya dengan saya mengelola stres dengan cara bisa bekerja di luar ruangan saya sebagai bentuk refreshing saya untuk mendapatkan inspirasi lebih. Dan
juga saya akan mengatur emosi dan energi saya dengan cara healing, mungkin bekerja, mengerjakan tugas-tugas di tempat-tempat yang nyaman, rileks, mungkin seperti taman ataupun coffee shop, seperti Iya. itu. Baik, bentuk manajemen diri ya Bu Wiwi ya, supaya kita tetap berada dalam mood ya kan, tetap mood kita tetap bagus, menjaga mental kita ya Bu ya. Oke baik. Nah, dari yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira ke depannya Ibu akan menjalankan rencana Ibu ini, apa kira-kira tanggung jawab yang Ibu ambil setelah Ibu merencanakan tahapan-tahapan yang telah Ibu siapkan? Rencana yang saya akan lakukan, tanggung jawab yang saya akan lakukan itu seperti ini Bu, saya akan memulai dengan saya akan memulainya itu mungkin nanti setelah saya orientasi, saya akan saya akan bisa mengetahui lagi gambaran bagaimana pembelajaran. Jadi insya Allah di minggu depan itu sudah mulai pembelajarannya Bu. Jadi di situ saya akan menerapkan rencana-rencana saya di minggu depan gitu Bu, sesuai yang tadi kayak yang pagi saya CGP sama mengajar, terus itu sore dan malamnya saya akan melanjutkan lagi dengan pembelajaran PPG-nya seperti itu Bu. Oke baik, berarti menjadwalkan, membuat jadwal gitu ya Bu ya, membuat skala prioritas juga ya Bu ya. Baik, tadi Ibu mengatakan akan berkolaborasi. Kira-kira kapan itu rencananya akan Oh Ibu? ya, untuk berkolaborasi dengan teman sejawat, ini sebenarnya sudah saya lakukan dari setelah pengumuman piloting itu, saya sudah juga berkonsultasi dan menanyakan masukan-masukan dari teman-teman. Nah, tapi nanti setelah berjalannya waktu, saya juga akan tetap terus meminta masukan dari teman-teman tentang tugas-tugas yang mana tahu bisa menjadikan referensi dan inspirasi untuk tugas-tugas saya biar lebih efektif dan efisien, Bu. Nah, selanjutnya untuk yang konsultasi dengan kepala sekolah, itu akan saya lakukan insya Allah minggu depan juga, kemungkinan di hari Senin. Karena di hari Senin biasanya capseknya insya Allah free Bu, makanya saya akan berkonsultasi bisa lebih, apalagi biar bisa lebih efektif lagi ke depannya tentang kegiatan CGP saya juga ke depannya biar tidak ada bentrokan ataupun mengacaukan jadwal mengajar saya seperti itu. Oke baik Ibu Wiwi, Masya Allah dari obrolan kita ya Bu Wiwi ya, dari awal sampai kita mau mendekati akhir ini gitu, saya menyimak bahwa Ibu Wiwi setelah dapat mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi, kemudian membuat rencana tindak lanjut, setelahnya Ibu Wiwi akhirnya dapat menemukan solusi dari apa permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Wiwi setelah kita berada di ujung dari obrolan kita, Ibu? Sebelum dan setelah kita melaksanakan coaching? Perasaan saya saat ini ya Bu, alhamdulillah sekali. Yang di awal tadi saya masih banyak pemikiran saya yang gelisah, masih kurang nyaman dan khawatir saya masih juga merasa panik. Nah, tadi selama kita mengobrol tadi, ternyata pun solusinya juga sebenarnya datangnya dari saya seperti itu. Nah, itu ternyata setelah saya ngobrol, ternyata saya yang membutuhkan pikiran saya lebih jernih biar bisa menimbulkan solusinya. Nah, di sini saya juga jadinya merasa nyaman dan lega dengan kekhawatiran saya juga yang sudah mulai perlahan-lahan turun seperti itu, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Wiwi ya Bu Wiwi ya. Dari penjelasan Ibu Wiwi tadi, saya pun juga mendapatkan pembelajaran gitu, bagaimana cara keluar dari permasalahan, kemudian mengatur waktu dengan tepat gitu, mengambil solusi yang baik. Terima kasih banyak Ibu Wiwi ya. Baik, mungkin ada lagi yang Ibu Wiwi sampaikan Ibu?
Sepertinya untuk saat ini itu saja, Bu. Nanti kalau misalnya saya ada kegelisahan atau ada yang ingin saya ceritakan lagi, bolehlah nanti kita bertemu lagi kan, Bu? Iya, baik, tentu saja Ibu Wiwi. Terima kasih ya Ibu ya. Saya akhiri obrolan kita hari ini ya Ibu ya dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah, kabar saya baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Nah, iya tadi Ibu katanya mencari saya ya. Ada apa ya, Bu? Apa ada Iya yang ingin betul. dibicarakan? Iya betul Ibu. Tadi saya mencari Ibu Wiwi. Karena memang ada yang ingin saya bicarakan Ibu. Jadi beberapa minggu ini saya itu galau sekali gitu Ibu. Apa ya Bu ya? Ada kepikiran gitu Ibu beberapa akhir-akhir minggu ini gitu Ibu. Ada beberapa permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Gitu ya, Bu ya. Jadi apa yang buat Ibu akhir-akhir ini jadi merasa gelisah atau buat Ibu jadi ngerasa ini adalah permasalahan? Boleh diceritakan lebih lanjut, Bu? Baik, Ibu. Jadi sebenarnya akhir-akhir ini saya itu terfikir dengan anak-anak murid saya, Ibu. Jadi kami itu disediakan waktu untuk literasi ya, Bu ya. Setiap paginya dalam mungkin 1 minggu ini literasi gitu selama 15 menit. Kemudian yang bikin saya itu berpikir lagi setiap literasi itu waktu yang diberikan itu jadi anak-anak itu ada yang mungkin 6 atau hanya 5 orang yang membawa buku gitu Ibu. Dari jumlah 34 orang. Jadi saya berpikir bahwa mungkin kenapa hal ini bisa terjadi gitu kan Bu? Apakah karena kurangnya literasi dari anak-anak gitu kan Bu, minat baca dari anak-anak gitu Bu. Oh, gitu ya, Bu ya. Jadi murid-murid Ibu di jam literasi kurang tertarik dengan kegiatan literasi ya, Bu ya. Nah, selain itu ada lagi nggak, Bu? Itu Bu, tujuannya saya apa namanya Bu, keluhan saya di situ Ibu, kayaknya kurang literasinya gitu Ibu. Oh, gitu ya. Itu yang Nah, ingin saya sampaikan. oke, dari obrolan ini sebelum kita semakin lebih lanjut lagi obrolannya, dalam pertemuan ini apa yang ingin Ibu dapatkan tujuan kita ngobrol ini? Jadi tujuan ingin saya dapatkan Ibu bagaimana gitu kan Bu meningkatkan literasi dari anak-anak didik saya gitu Ibu. Bagaimana caranya meningkatkan literasinya dari anak-anak didik saya itu gitu Ibu. Jadi saya ingin mencari solusinya gitu Ibu. Solusinya Oke. bagaimana gitu Ibu. Berarti ya Ibu di sini ingin mencari solusi dari permasalahan Ibu tentang literasi anak-anak ya Bu ya. Nah, oke. Apa yang menyebabkan murid Ibu ini tidak tertarik dengan kegiatan literasi ini dan kurangnya minatnya bacanya mereka? Jadi kan Bu, jadi saya itu melihat kalau seandainya mereka kurang motivasi gitu Ibu. Kurang motivasi dalam membaca, kurang termotivasi dan kurang minat bacanya gitu Ibu. Terlihat dari hanya 6 orang gitu Ibu dari 34 orang yang membawa buku. Padahal sebelumnya sekolah itu sudah mewajibkan gitu Ibu untuk membawa buku gitu Ibu ya. Kalau seandainya mereka memang berminat atau termotivasi itu mereka pasti membawa buku kan Bu semuanya ya kan Bu. Jadi kalau saya lihat itu adalah kurangnya motivasi dan minat baca dari murid gitu ya Bu. Seperti itu ya Bu, kurang minat. Nah, kalau dari pengamatan Ibu nih, murid yang dikatakan memiliki minat baca literasi itu seperti apa Bu?
Murid yang dikatakan memiliki minat baca itu kalau menurut pendapat saya itu, Bu, dia lebih aktif, Ibu, kemudian Mhm. kreatif, berinovasi, juga, berpikiran kritis, Ibu. Jadi Mmm. bernalar kritis gitu kan, Ibu, tentu saja seperti dalam pembelajaran gitu kan, Bu, aktif dalam pembelajaran, aktif dalam bertanya gitu kan, Bu, mampu dia mengikuti pembelajaran dengan baik gitu, Ibu. Oke, tadi kata Ibu tadi anak yang aktif jadi mulai aktif dalam berpikir kritis juga, aktif dalam pembelajaran, aktif di dalam kelas gitu. Nah, dari ini menurut Ibu dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu di angka berapa sih motivasi literasi anak murid Ibu ini? Jujur jujur ya Ibu, kalau seandainya kita range angkanya mungkin saya bisa bilang antara 6 sampai 7 Ibu, gitu. 7, 6 sampai 7. Iya, 6 Nah, sampai 7. Nah, menurut Ibu kenapa kok bisa ada kendala, di angka tersebut? Posisinya kan ada di angka 6 atau 7. Menurut Ibu tuh apa kendalanya? Kurang menarik menurut mereka Ibu, karena kalau seandainya buku dari, apa namanya, buku yang biasa kita baca gitu ya, Bu, Mhm. ya, buku yang reguler kita baca, itu mungkin menurut mereka, agak kurang menarik. Karena anak-anak sekarang itu, Bu, lebih suka visualnya kalau menurut saya ya, Bu, ya. Mmm, Kalau visualnya itu dia, menarik minatnya, nah itu bisa menimbulkan motivasi dia untuk membaca gitu ya kan, Bu. Jadi mungkin akan, kurang menarik gitu ya, Bu, bagi mereka gitu, sehingga mereka tidak termotivasi untuk membaca gitu. Dan ini oh, pastinya ya? berpengaruh gitu Ibu pada kegiatan pembelajaran saya. Contohnya, anak-anak itu kalau saya lihat masih kurang mampu untuk, menganalisis gitu Bu, menganalisis data seperti dalam pembelajaran fisika ya Bu ya. Kan fisika itu Mhm, mhm. praktikum gitu ya Bu ya. Jadi setelah praktikum itu kan kita ada mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data. Nah itu, kalau saya lihat hanya beberapa orang yang mampu gitu Bu untuk menganalisis data, mengambil kesimpulan gitu Bu, kemudian mempresentasikan hasilnya gitu kan tentu saja berpengaruh gitu ya Bu ya, dalam kegiatan pembelajaran juga gitu ya Bu. Oh, banyak juga ternyata pengaruhnya, Bu, ya. Iya. Oke, nah kalau Ibu sendiri ingin melihat murid-murid ini berada di posisi berapa, Bu? Kalau tadi kita minat bacanya itu inginnya di angka berapa? Tadi kan di angka 6 sampai 7. Kalau idealnya menurut Ibu berapa? Kalau idealnya itu pasti antara 9 dan 10 ya Bu ya, kan itu, impian kita ya Bu ya, dan berharap, nanti ke depannya minat baca anak-anak itu di posisi 9 atau bahkan 10 gitu, mendekati sempurna. Oke. Berarti tadi Ibu ingin mendekati sempurna. Nah, dari angka yang Ibu ingin mendekati sempurna ini, apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai, agar anak itu bisa meningkat motivasi atau minat bacanya? Karena ini kan dari pengamatan Ibu gitu kan, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan minat baca anak? Oke baik, jadi, rencana saya itu ya Bu ya, pertama, saya merencanakan kepada anak-anak itu membuat project gitu Ibu. Jadi Mmm, projeknya itu berupa buku pop-up yang 3 oh, dimensi itu Bu. iya iya iya. Nah, jadi saya akan, membuat project buku pop-up 3 dimensi, sehingga anak itu lebih tertarik gitu Ibu, dari melihat tampilannya gitu Ibu ya, pas membuka Mhm. buku gitu, langsung dia melihat tampilannya, wah bagus gitu kan, jadi dia lebih termotivasi gitu Bu, untuk membaca, begitu Ibu. Selain pop-up, adakah opsi yang lain gitu, Ibu? Oh ada Ibu, saya juga ada memikirkan satu lagi Ibu, dalam bentuk project juga Ibu. Mmm, Pohon literasi. Jadi, kita kan tidak hanya buku-buku yang reguler saja ya Bu ya, bagaimana kita menarik minat baca anak gitu. Salah satunya satu lagi itu dengan pohon literasi Ibu. Jadi bentuknya pohon, kemudian nanti, di sana akan diletakkan, apa namanya, pembelajaran gitu ya, khususnya pembelajaran saya, jadi anak mungkin lebih tertarik gitu, "Ini pohon apa?" Gitu kan, sehingga dia akhirnya memegang, "Oh, ini tentang apa?" Nah, akhirnya dia secara tidak sengaja kan dia tertarik gitu ya, Bu, menarik minatnya terlebih dahulu gitu, Ibu. oke.
Gitu ya Bu ya. Tadi Ibu bilang rencananya tadi mau buat pop up, terus itu buat pohon literasi. Nah, kira-kira kemungkinan ini mana yang paling akan yang dapat Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Jadi yang paling dekat akan saya lakukan itu adalah, pastinya melakukan project ini, Ibu. Nah, makin melakukan project ini, karena nanti project ini akan ditampilkan di kelas masing-masing gitu, Ibu. Melakukan project pop up dan, pohon literasi ini. Oke. Jadi kapan hal tersebut bisa Ibu lakukan? Insya Allah akan melaksanakannya pada bulan Oktober, Ibu, minggu kedua. Saya berikan waktu anak-anak untuk melakukan proyek itu, setelahnya menampilkan proyek yang telah dibuat. Oke, jadi menurut Ibu tadi kan di awal Oktober. Nah, sebelumnya itu siapa menurut Ibu siapa yang dapat membantu Ibu melakukan proyek ini? Nah, Atau siapa yang akan Ibu eee, libatkan? iya betul, Ibu. Pasti kalau seandainya kita bikin proyek, kita butuh kolaborasi ya, Bu, ya. Heeh. Jadi insya Allah saya akan berkolaborasi pastinya dengan, Ibu Kepala Sekolah, karena Mm-mm. beliau itu adalah salah satu penggerak dari literasi, Ibu. Jadi pastinya beliau lebih paham akan hal ini gitu. Jadi saya butuh sharing pendapat, meminta nasihat kepada beliau gitu ya, Bu. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, terutama pada pembelajaran fisika. Saya juga akan meminta pendapat kepada rekan guru. Seperti itu, bagaimana baiknya saya melaksanakan rencana saya ini. Selain tadi yang Ibu sebutkan tadi, em, yang akan Ibu libatkan lagi siapa aja selain yang manajemen tadi? Kan tadi Waka, jadi kepala sekolah, rekan guru, ada nggak yang ingin Ibu libatkan lagi? Oh iya betul Ibu. Satu lagi Ibu ada wali kelasnya Ibu. Karena kan kita nanti akan hasil proyeknya itu akan kita letakkan di kelasnya masing-masing. Nah, jadi nanti itu akan bisa jadi hiasan di dekat pojok literasinya gitu kan Ibu. Jadi kita pasti minta izin dengan wali kelasnya. Kemudian pastinya melibatkan dari anak murid itu sendiri. Begitu Ibu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu, rencana-rencananya. Nah, dari obrolan kita hari ini, gimana perasaan Ibu setelah Ibu dengan percakapan kita hari ini? Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Ibu, dari yang awalnya sebelum saya ngobrol dengan Ibu, saya berpikir sendiri gitu ya Bu, galau sendiri gitu kan, mencari solusi bagaimana saya harus berbicara dengan siapa gitu kan Ibu. Namun setelah saya berbicara dengan Ibu gitu, mengutarakan apa yang ada di benak saya, apa yang menjadi kegalauan saya, keraguan saya, dan akhirnya alhamdulillah dari obrolan ini saya menemukan solusi gitu ya Bu. Apa yang harus saya lakukan. Jadi saya tentu saja merasa senang, tenang dan sekarang sudah mendapatkan pandangan gitu Bu, ke depannya saya harus bagaimana. Wah, luar biasa sekali Bu Eka. Jujur saya juga merasa terinspirasi dan salut dengan solusi yang Ibu tampilkan tadi, yang Ibu utarakan tadi, dan ini membuat saya juga jadi terinspirasi untuk bagaimana meningkatkan literasi anak di dalam kelas ya Bu ya. Memang iya literasi itu memang sangat berpengaruh di pembelajaran kita juga, apalagi anak yang memang muda punya tingkat literasi tinggi pasti pemikirannya akan lebih kritis. Wah, luar biasa sekali Bu Eka. Oke lah kalau gitu. Baiklah, sepertinya kita udah di penghujung coaching nih ya Bu ya. Nah, Iya betul kalau Ibu. saya harap kita bisa ketemu lagi minggu depan. Saya ingin mendengar pengalaman Ibu nanti setelah penerapan literasi yang Ibu rencana-rencana yang Ibu sebutkan tadi. Saya ingin mendengarkan ceritanya gitu ya Bu ya. Boleh kan Bu ya? Tentu saja Ibu, saya juga akan bercerita kembali dengan Ibu apakah rencana saya itu berjalan dengan baik dan sukses seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Bu Eka. Terima kasih juga Ibu, saya juga berterima kasih ya Ibu.
Oke, kita tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.